Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Bene. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mengupayakan persatuan dan perdamaian bangsa. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Freddy Manik SPD selaku guru pembimbing pelajaran agama Katolik yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Lanjut ke materi A. Keprihatinan hidup berbangsa dan bernegara. Keprihatinan hidup berbangsa dan bernegara didasarkan oleh bunyi ajaran gereja, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus. Gaudium et Spes nomor 1. B. Perjuangan gereja mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Keprihatinan-keprihatinan itulah yang akhirnya berdampak pada terciptanya ketidakdamaian serta terancamnya kesatuan bangsa. Maka dari itu, dilakukanlah pertobatan dan membangun habitus baru. Bertobat bukan hanya berarti perubahan hidup dari buruk menjadi baik, tetapi harus dimengerti secara radikal, yaitu perubahan dari baik menjadi lebih baik, dan kalau sudah lebih baik, berubah lagi menjadi yang terbaik atau sempurna. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan positif masyarakat, setiap ada proses atau tidak menggunakan cara-cara pintas, tekun, militan, bersikap terbuka terhadap semua kelompok yang berkehendak baik, memberi keteladanan, mewartakan nilai kerajaan Allah, serta memperjuangkan kesalahan sosial bukan hanya pribadi saja. Yang C itu umat Katolik mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa. Perdamaian dan persatuan bangsa adalah kondisi kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kerajaan Allah sendiri memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, eskatologis itu merupakan pemenuhan secara definitif harapan Israel. Yang kedua itu revelatoris, yang merupakan mengungkapkan tentang siapa Allah itu. Kemudian yang ketiga, soteriologis yang merupakan keselamatan universal yang akan terlaksana jika manusia menjalin relasi pribadi dengan Allah. Dan yang terakhir itu merupakan kristologis, yaitu tampak secara definitif dalam sabda dan tindakan Yesus dan dalam relasi dengannya. Selanjutnya, upaya memperjuangkan nilai kerajaan Allah untuk mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa dapat terlaksana dalam fungsi gereja, yaitu yang pertama, fungsi diakonia, berarti ikut serta dalam melaksanakan karya karitatif melalui aneka kegiatan amal kasih, khusus kepada mereka yang miskin, terlantar, dan tersingkir, adalah tanggung jawab umat akan kesejahteraan sesamanya. Fungsi ini dapat terlihat dalam tindakan bakti sosial, aksi donor darah, kolekte, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi koinonia, berarti ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Allah. Fungsi ini dapat terlihat terlibat dalam KBG, kelompok kategorial, aktif ke gereja, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi kerigma, berarti ikut serta membawa kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Tuhan Yesus. Fungsi ini dapat terlihat dalam pendalaman iman, katekese, pelajaran agama, dan lain-lain. Yang keempat yaitu fungsi liturgia, berarti ikut serta dalam perayaan ibadat resmi, salah satunya adalah Karisti. Fungsi ini terlihat dalam doa pribadi atau kelompok, devosi, ikut dalam ibadat atau Ekaristi, terlibat aktif dalam tugas peribadatan. Yang kelima, fungsi martiria, berarti ikut serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai orang Katolik dimanapun mereka berada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Bene.